Halo geng, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Dan di video kali ini gue pengen memberikan update ya, berita-berita dan rumor-rumor ya tentang Manchester United di postseason ini ya. Kita mulai dulu dari peraturan baru yang jadi set sama Sir Jim Ratcliffe ya untuk Manchester United ya. Gue udah baca ini 5 peraturan baru, menurut gue sih ini kayaknya sih ini cuma rumor ya, belum tentu benar ya. Ini dibocorin sama Enchustis dari The Sun ya. Jadi dia bilang peraturan pertama, age limit untuk new signing itu umur 25. Artinya apa? Lu nggak boleh sign di atas umur 25. Masuk akal nggak sih, gengs? Masuk akal nggak sih, gengs? Kayaknya nggak masuk akal sih. Masa lu harus sign yang di bawah 25 semua? Belum tentu juga di bawah 25 udah ready. Jangan-jangan baru ready umur 27 atau berapa. Kan bisa jadi. Jadi kalau ngomong umur limit umur 25 doang sih ini menurut gue sih strategi ataupun rule peraturan yang apa ya menurut gue sih blunder sih kalau emang itu benar. Dan gue yakin itu salah sih ya. Dia bilang juga nomor 2 ya, rule nomor 2 no Galacticos ya. Galacticos ini artinya apa ya? Pemain yang apa ya yang sebesar galaksi lah artinya apa jadi nggak lu nggak bak dia nggak mereka nih Ineos nggak bakal sign pemain-pemain world class yang udah galak kayak segede galaksi lah ibaratnya kali ya. Jadi no Galacticos ya. Ini juga menurut gua nggak setuju banget ya seandainya ini benar ya kan ya. Lu nggak harus membeli pemain mediocre dan berharap dia jadi bagus ya kan. Menurut gua untuk sekelas Manchester United sekali-sekali tuh harus ada star signing ya. Kita bukan OGC Nice ya, kita Manchester United ya, kita itu klub terbesar di Inggris ya kan dan kita perlu star signing. Suatu saat itu kita perlu star signing, itu penting banget ya. Terus juga ini nomor 3 juga lebih nggak masuk akal lagi. Style of play to be set by technical director Jason Wilcox. Oke, yang ketiga ini udah menunjukkan banget kalau ini nih peraturan nggak mungkin sih, nggak mungkin saja Melakif punya sih. Karena apa ya? Kalau kan kita udah pernah baca, bener gak gengs ya? Technical director bedanya apa sih sama director of football, bener gak? Technical director cuma ngurusin staff. Kenapa dia tiba-tiba ngambil 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 cincong gitu, ikut-ikutan urusan gitu tentang cara bermain kita? Gak masuk akal kalau director of football gitu kan ya punya visi atau misi bagaimana football club kita tuh harus harus bermain itu masih masuk akal. Tapi kalau technical director untuk ngeset play menurut gua sini nggak masuk akal sama sekali sih, gengs ya. Nggak, ya Jason Wilcox sih siapa coba bener gak sih? Ya kan, maksud gua dia, ya menurut gua sih nggak. Ya kalau nggak ada manajer atau coach yang mau didikte ya gimana cara dia nge-coach, gimana cara ini sih, ya mainin football gitu loh. Ya kan, nggak ada. Ya dia punya style, dia punya apa visi sendiri gimana memainnya ini kalau mau juga dia bisa bisa ngomong sama director football bukan technical director jadi sih dari tiga ini sih menurut gue nih rule-nya jelek banget ya dan rule-nya banyak yang nggak masuk akal ya terutama 1 sama 3 lah ya no Galacticos mungkin iyalah karena dia pelit ya kan tapi tetap ya kan segede MU harus beli sih harus ada beli star signing satu gitu loh face of the MU gitu siapa ya. Manajer, oke, ini nomor 4. Manajer bakal ditanya ya posisi apa yang mau desain bukan player, oke. Terus yang kelima juga nanti Ineos bakal ngirim ya list 3 signing per position. Ini kan kayak generik banget ya, benar nggak sih? Ya gimana pun juga cara yang benar adalah ya nggak bisa semuanya itu seenak jidat manajemen, benar nggak? Ini mah balik lagi dong ke Woodward dong ya kan, seenak jidat dia ngesign pemain si ini minta apa, minta siapa gitu kan ya. Pasti ada prosesnya lah dari scouting segala macam disodorin perlu pemain apa. Pasti ada komunikasinya sih. Yang paling penting itu adalah komunikasi, ya kan. Em, nggak cuma penting posisinya doang ya kan. Dia left back seperti apa yang dicari. Ini kan harus tahu dong. Benar nggak? Nggak bisa lu asal, oh gue mau cari left back. Oh ya udah nih 3 biji nih, lu pilih aja nih. Ya kan, belum bisa dong. Siapa tahu kriteria left back gue pengen yang segesit-gesitnya gitu, yang bisa lari. Ya kan, gue pengen left back yang stamina-nya kuat, ya kan. Gue pengen left back yang bisa crossing. Ya kan, gue pengen, ya boleh lah kalau nggak bisa crossing, tapi ya kan banyak, kriteria kan banyak, dan itu cuma manajer yang bisa kasih jawaban. Ya kan, jadi kalau untuk ini cuma bilang, gue mau left back doang dong. Gue mau center back doang dong. Terus dikasih ini 3 biji ini terserah. Ini sih nggak masuk akal sih, sorry aja sih. Ya, ini mau balik lagi ke zaman Woodward cari mana yang ini panic buying atau apa, udah nih, lu udah nih buat lu nih gitu kan. Gue sih nggak masuk akal sih, jujur ya. Jujur aja dari 5 ini sih semuanya nggak masuk akal sih ya, nggak masuk akal, ya nggak masuk akal, ya.
limit umur 25 aja itu udah mengkerucutkan banget kita punya bursa transfer gitu loh, ngerti nggak? Jadi sih gue sih jujur ngeliat ini sih nggak yakin-yakin amat lah kalau ini rumor bener ya dari The Sun ya. Ini bener-bener 5 peraturan yang apa yang dibikin oleh Sergeant Latif ya. Sorry aja sih. I choose ya, gue memilih untuk nggak percaya rumor ini sih ya, untuk 5 ini sih. Ya, selanjutnya lagi juga ada diomongin ini soal transfer juga sih ya, kan ini dari Richfield atau World UK, gue nggak tahu itu apaan. Em, jadi ini sama sih, ngomongnya sama kayak peraturan 4 sama 5, yaitu manajer nggak bakal ada less influence over transfer decision. Ya kan, dia bilang gitu ya, Ten Hag power untuk rekrutmen tuh taken away ya kalau dia masih jadi manajer Manchester United. Ya kan. Nah, ditanya lagi, manajer bakal ditanya ya kan, area mana yang bakal mau diperkuat ya kan. Nanti di kolom mobilitas creating shortlist baru ya ini sama sih kayak 3 sama 4 tadi ya, kriteria 3 sama 4 sih. Dan dia bilang Ineos pengen aim sign player for the club rather than for the manager. Biar biar bisa future proof lah gitu loh, biar nggak ya biar future proof sih. Tapi tetap aja sih, gengs. Namanya lu beli ya future proof tuh itu bullshit sih. Lu mana tahu tiba-tiba di tackle sama anggapannya sama Van Dijk terus jadi apa jadi patah kaki terus jadi nggak bisa dipakai ke masa depannya sih. Gua merasa ini nggak apa ya nggak masuk akal sih. Gua merasa ini semua nggak masuk akal. Jujur aja sih dibilang kalau oh ya udah deh lu mau dari posisi mana gitu kan, gue kasih. Ya ini semua masalah komunikasi sih, tapi kita harus penting sih, penting banget kita harus tahu apa yang manajer mau, itu penting sekali. Ya bukan apa yang manajemen mau kasih gitu loh, cuman, simple banget ya, gue perlu kiper dong, ya udah kipernya mau seperti apa, ya kan? Mau kayak Dipsy, ya kan? Mau kayak Winky, Lala, Nana, apa gue nggak tahu lah yang namanya ya, kayak Tabis siapa aja, bener. Ini nggak masuk akal sih ya. Gue menurut gue sih nggak masuk akal lah. Empat sama 5 ini stupid stupid sepaling stupidnya sih kalau gue bilang sih. Ya, pasti bakal diskusi lah segala macem lah dan pasti in the end harus sesuai kriteria pelatih gitu loh, kriteria manajer kita yaitu Ten Hag gitu kalau misalnya dia stay benar nggak. Jadi gua kurang percaya sih sama yang rumor ini sih, gengs. Oke, kita lanjut lagi, gengs. Ada oke ini juga ada ngomong ya, gue nggak ngerti sih Jurgen maksudnya apa. Jadi Jason Wilcox ini ada ngomong bahwa terlalu banyak sih yang apa yang player kita main gitu season ini. Eh dan Erik Ten Hag setuju kalau ini terlalu banyak apa pemain muda yang main dan merasa ya mungkin kedepannya nggak boleh terlalu sering lah pemain muda main ya. Kata Atletic FC nggak salah ya, pemain muda cuma main itu sama Garnacho doang, bener nggak? Ya kan? Sisanya nggak ada sih. Nggak ada. Dan mau Garnacho yang main itu ya karena layak. Garnacho ya karena ya Rashford mantul, Anthony mantul. Kalau Rashford gacor mah Garnacho udah pasti cadangan sih. Ya kan, jadi sih gue nggak ngerti sih maksudnya apa sih, ya kan? Kenapa sebuah problem kalau younger player itu main tuh gue nggak ngerti sih problem utamanya ada di mana, ya kan? Kalau takut mereka sengklek cedera ya udah gitu. Tapi kan beberapa itu karena kondisi juga. Kambuaya main karena center back kita nggak punya. Bahkan akhir-akhir ini karena Kambuaya masih muda dilihat belum ready mentalnya, Casemiro jadi center back. Ya jadi ini rada-rada aneh sih ya. Ini sih rada-rada aneh dan gue kurang paham sih maksud dari berita ini sih, gengs. Lanjut lagi, gengs. Oke, masalah transfer, geng. Ada Olise lagi, geng, sama Brand White ya. Dari Talksport ini katanya Crystal Palace pengen 60 juta pound untuk Olise. Gue untuk Olise sih jujur aja sih gue nggak convince banget untuk Olise karena ya dia injury prone dan ya gue entah kenapa gue nggak feeling aja sih. Ya mendingan lu jangan jual Greenwood ketimbang Olise masuk sih, apalagi dengan harga 60 juta pound. Berarti ini 75 juta euro loh. Mahal sekali untuk manusia ini, gengs. Yang dimana dia timnas Prancis aja kagak lolos, kagak masuk Euro, kagak masuk Euro nih orang, buat apa gitu loh. Ya kan? Kagak sih, kagak kagak banget sih untuk Olise sih. Harga segitu sih kagak maksud gua. Gua bukannya nolak 100% orangnya gitu, tapi dengan harga segitu mah gua bilang enggak. Olise paling 30, 35, maksimal 40 lah nih orang. Itu pun udah kemahalan apalagi injury prone ya. Nah, tapi di lain pihak ya gengs ya, ini untuk brand white nih mungkin bisa available di harga 40 juta pound karena apa karena Everton lagi financial crisis ya benar nggak sih? Dia kena FFP nggak sih? Kayaknya kena FFP juga deh, gue lupa deh. Tapi Everton ya kena financial crisis jadi mungkin nggak bakal jos di angka 70-80 ya. Kalau 40 mungkin gue masih bisa consider lah brand white lah.
Ya, tapi kalau sampai 70-80 sih itu ke laut aja sih Everton sih. Gua nggak setuju sih jujur sih. Ya jadi semoga aja sih untuk Brand White ya karena kita lagi nyari center back semoga aja kita bisa dapat apa pemain yang apa yang nggak terlalu mahal lah di center back itu loh ya kan. Karena Varane udah keluar nggak tahu Maguire dulu bakal keluar atau enggak ya. Licha bakal injury prone kita perlu si center backnya. Menurut gua sih kita perlu dua lah ya. Oke, selanjutnya lagi kita lihat ada rumor apa ada Mason Greenwood ya. Ini dari mana gua nggak tahu siapa yang ini. Yang pasti Dortmund mau sikat Greenwood ya. Gua nggak tahu ini benar atau enggak. Karena apabila dia mau Greenwood ya ada apa dengan Jancho. Nah, Jancho balik lagi ke kita atau gimana? Ya kan, gue malas aja gitu loh kalau Jancho. Jujur gue malas kalau Jancho balik lagi sih. Mendingan dia mau jual aja lah 60 atau berapa kita mau mau jual rugi ya mau gimana. Value Jancho juga udah turun. Timnas Euro aja dia nggak lolos gitu loh di Inggris. Ya kan berapa Jancho 50 60 kali kalau mau orang mau beli juga ya kan. Jadi kalau kalau dengan Greenwood dia pengen beli ya Jancho gimana nasibnya nih? Ya gue sih gue tetap ya sorry aja ya buat pengikut Gultik ya, gue sih, aduh, nggak ngerti sih lebaynya apa sih tentang Greenwood si juara sih, gue nggak ngerti sih. Ya gue nggak ngerti gitu. So sekarang ini dia itu istrinya gitu yang itu benar nggak, ya kan? Jadi itulah ya kalau sampai sekarang masih pada lebay nggak bisa maafin ya pengikut Gultik gue nggak ngerti sih. Tapi menurut gue ketimbang Olise segala macam yang penting Greenwood stay, Jancho aja dijual sih kalau emang bisa. Ya kalau menurut gue, tapi kelihatannya sih untuk per Fabrizio Romano kemarin sih Greenwood bakal dijual sih, gengs. Ya. Lanjut lagi, gengs, tentang Rooney sedikit ya, gengs, ya karena Romano nih ada ngomong ya. Jadi Rooney ini baru dapat kerjaan baru ya manajer mana gue lupa yang pasti dia ngomong sih dengan ini sih ya. Mimpinya Rooney jelas konkret kalau dia pengen manage Everton ya ataupun Manchester United suatu saat ya. We'll see lah ya makanya buktiin diri dulu lah, gengs ya. Ya Rooney, Bang Rooney, ya lu buktiin diri dulu lah ya kan. Nggak walaupun lu legend club dan lu legend club nih Manchester United ya. Ehm, Pemain sama manajer dua dua pekerjaan yang berbeda sih. Ya dua pekerjaan yang berbeda. Itu aja sih yang gue bisa ngomongnya. Jadi kalau emang lu bisa ya lu bisa jadi world class manager ya why not itu loh, benar nggak? Ya kan? Atau apalah. Ya, kita udah coba untuk Ole, ya kan sayang nggak workout untuk Rooney, sayang lebih sayang lagi kalau nggak workout sih. Jujur aja sih karena ya ya dua-duanya legend sih. Cuma kan si Rooney lebih fresh itu loh legendnya benar nggak sih? Mungkin orang lebih familiar sama Rooney ketimbang Ole benar nggak? Ya babyface assassin. Jadi itu ya, semoga ya suatu saat bisa Bang Rooney. Dan berita terakhir bukan berita sih, cuma mau nge-share doang ya ini heat map kok hilang? Ntar gengs. Ini heat mapnya Bruno Fernandes di final FA Cup ya. Ya, seperti yang kita bisa lihat lah ya di sini di kanan ya AWB digendong terus kan buat sama Bruno men. Di kiri kosong ya, dia cuma bantu di pas di final third-nya doang. Tapi build up tuh lihat nih, lihat seorang Bruno nih. Ya ini Bruno attacking midfield atau apa ya atau DM nih atau deep line playmaker, gengs. Ya kan? Benar nggak? Ya sama ini juga satu sih. Ini loh yang saya problemnya kita nih kok. Gue sih menurut gue Bruno nih panjang apa namanya heat map-nya harus kebanyakan di sini gitu loh, nggak di bawah sini. Ya mungkin ada faktor juga kita lawan lawan City yang kita kebanyakan defense makanya dia banyak di sini. Tapi untuk normalnya ya menurut gua tuh Bruno tuh jangan terlalu banyak di sini sih. Ya Mainu Amrabat kalau dari kedepannya kita pakai Amrabat, Mainu Amrabat harus bisa handle distribusi bola ya kan ke tangan Bruno di depan. Jadi Bruno baru orchestrated-nya di sini gitu. Paling mentok sini lah sampai sini. Dia harusnya ramenya di situ sih. Ya, kalau menurut gua sih. Tapi sekali lagi ini lawan lawan City, kita banyak defense kemarin, jadi kita banyak ada di daerah sini. Dan mungkin ini merah karena dia dia kebanyakan kan jadi false nine benar nggak ya kan, baru dia turun ke bawah sih. Ya, tapi lu bisa lihat gengs di kanan gengs, dibantuin terus gengs si AWB. AWB dibantuin terus gengs ya kan. Ya di kiri mah Dalot mah bebas mau ngapain aja gengs. Udah percaya dia sama Dalot. Di kanan dia nggak percaya sama AWB gengs. Oke guys, paling itu aja sih untuk video hari malam ini guys ya. Semoga besok-besok ada berita yang lebih bermakna lah ya tentang Ten Hag tuh gimana masa depannya guys ya. Sebelum mau gue udahan guys, gue coba cek, coba gue refresh dulu United Park ada apa nggak yang baru ya. Kagak ada sih, kagak ada yang baru guys. Kagak ada yang baru guys, masih tentang ini ya.
Ya, oke paling itu aja sih gengs untuk berita hari ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching gengs.